Assalamualaikum, hai semuanya. Nah ini Ma mau share lagi kegiatan hari ini. Pertama itu Ma mau masukin berasnya ya. Jadi itu udah habis dan baru dibuka. Jadi udah diambil untuk masak nasi hari ini. Oke, nah ini dilap-lap dulu karena ada debu-debunya gitu. Nah ini tuh wadah beras ngepas pas ngepres banget untuk ukuran 10 kilo beras. By the way, hari ini emang nggak masak karena kemarin udah masak dan masih ada itu ya rendang ayam. Jadi waktu itu kan di freezer mah ada bumbu rendang ya yang udah jadi, tinggal diangetin aja, terus tinggal dicemplungin ayamnya yang kemarin itu dikasih sama mertua. Kalau untuk anak-anak mah gampang, gak usah dipikirin. Jadi sering banget yang nanya kalau mah masak pedas-pedas mah anak-anak makan apa gitu, seolah-olah nggak makan gitu ya. Ada makanannya, kadangan juga kalau mak masak yang bening-beningan itu mah nggak rekam gitu. Pokoknya yang merekam itu yang sereknya aja, kayak misalkan pengen makan yang pedas-pedas, nah baru direkam. Tapi kalau untuk makanan anak-anak jarang banget merekam untuk aktivitasnya. Kecuali kalau misalkan lagi serak gitu ya, ngevideoin lagi bening bayem itu nggak apa-apa sesekali. Terus atau pada saat masak satu menu aja untuk sekeluarga gitu. Lanjut, ini juga di bawah kolong kan berantakan. Nah ini Ma taruh aja untuk minuman gelasnya ke kulkas. Mohon maaf ya kalau isinya berantakan. By the way tuh di kulkas itu ada kates itu untuk anak-anak, terus ada toge untuk anak-anak juga. Nah jadi kalau misalkan mak masak nggak direkam itu paling menunya simple kayak Mbak Erin gitu ya, beberapa hari pengennya toge, terus kan nggak mungkin ya mak ngerekam setiap hari makanannya anak-anak toge terus takutnya kalian bosen. Tapi kalau untuk anak-anak mak makan itu nggak bosen, toge terus beberapa hari itu nggak bosen karena mereka yang mau. Kadangan mau masak yang enak-enak belum tentu mereka mau ya, kayak misalkan masak udang, daging segala macam itu kan mereka nggak doyan. Mereka tuh doyannya hanya telur sama sayur-sayuran, tumis-tumisan dan bening-beningan. Itu pun kalau mak masak mereka tuh cuman ambil satu macamnya aja. Misalkan nih mak masak toge campur tahu gitu ya, ditumis atau kuahnya agak banyak. Nah anak-anak itu maunya togenya aja gitu, tahunya nggak mau. Atau udah dimasakin enak-enak, mereka requestnya telur dadar campur kecap. Nah jadi itu ya kenapa mak kalau misalkan masak yang pedes-pedes itu kalian heran anak-anak makan apa gitu ya. Tenang ya, mereka juga makan kok, tapi menunya berbeda atau nggak mak rekam videonya. Nah udah lega ya untuk di bawah kolong meja makannya. Sekarang Ma sapu-sapu. Lanjut di sini Ma bikin bumbu dasar karena udah kehabisan banget dan Ma itu kalau nggak ada bumbu dasar tuh berasa kayak males masak gitu ya, karena udah kebiasaan masak simple. Jadi tinggal cemplung-cemplung aja kalau ada bumbu dasar. Tapi kalau nggak ada, pengen masak apa gitu kan ya, nggak ada bumbu dasar, aduh males lah masak, ya udah masak mie aja. Jadi ujung-ujungnya kayak gitu karena memang udah kebiasaan pakai bumbu dasar. Kalau misalkan mau masak ada bumbu dasar tuh enak ya, tinggal udah keluarin. Kalau misalkan kesiangan pun masih sempat masak, buru-buru pun nggak masalah karena bumbunya udah jadi, tinggal ditumis-tumis aja. Tapi kalau misalkan belum diracik kayak gini yang ngupas-ngupas bawang itu kayaknya ya Allah malas banget mau masak, apalagi kalau kesiangan ya wes nggak masak. Jadi itulah kalau mak ya gunanya punya stok bumbu dasar karena kita itu mempermudah, mempercepat kita masak, terus juga nggak bikin males masak. Kalau mak jujur aja kalau misalkan nggak ada bumbu dasar itu aduh males banget mau masak karena males gerak. Males geraknya itu males gerak untuk ngeracik bumbunya, kayak misalkan mau nyambel. Itu karena udah terbiasa pakai bumbu dasar merah, kalau misalkan udah kehabisan itu bingung, aduh jadi ujung-ujungnya males nyambel karena males ngeracik bawangnya, bawang merah, bawang putih, cabai, belum lagi kalau nggak digiling manual di blender. Nah proses itu yang bikin males. Tapi kalau udah ada stok bumbu dasar gampang, simple, tinggal cemplung-cemplung aja. Oke, di sini mah bikin dua bumbu dasar merah sama bumbu dasar putih. Yang mah pakai bumbu dasar merah itu setengah kilo cabai merah.
Terus bawang putihnya 2 bonggol dan bawang merahnya itu agak banyak, kurang lebih seperempat gitu atau seperempat lebih, pokoknya sesuai selera aja. Emang nggak ada takaran yang pasti ya, pokoknya ini sereknya aja gimana, asal comot-comot aja. Untuk bumbu dasar putihnya ini mas semuain kurang lebih bawang merahnya ya mas semuain itu ada sekilo, bukan setengah kilo tapi lebih, itu pasti lebih dari setengah kilo. Terus bumbu dasar putihnya itu 3 bonggol dan makasih kemiri 5 butir. Jadi kalau bumbu dasar merah emang nggak pakai kemiri, tapi bumbu dasar putih pakai kemiri. Kalau untuk bumbu dasar merah biasanya mah pakai untuk sambal-sambelan, tapi kalau untuk bumbu dasar putih hampir semua jenis masakan mah pakai, kayak misalkan bikin semur, itu tinggal cemplungin aja kayu manis sama cengkeh sama pala kalau mau, kalau enggak ya udah bumbu dasar putih doang. Terus juga bisa bikin nasi goreng, mie tumis gitu ya, atau mie rebus. Terus juga tumis-tumisan, capcay, ngesop, pokoknya hampir semua masakan mak pakai. Bahkan kalau misalkan mak goreng bakwan gitu ya atau bala-bala itu mak pakai bumbu dasar putih juga biar sedap. Untuk nyetok-nyetok bumbu dasar kayak gini tuh memang ribet di awal ya teman-teman, tapi ya praktis di kemudian hari, bisa 2 minggu, bisa sebulan tuh praktis banget kita masak. Kalau di awal kayak gini pegel karena kita harus ngupasin cabe, ngupasin bawang merah, bawang putih yang lumayan banyak. Belum lagi ngeblendernya. Tapi besok-besok pada saat kita mau masak itu simple banget, praktis banget. Apalagi mak yang suka masak subuh itu bisa masak dengan cepat. Apalagi kalau misalkan kesiangan bangunnya nggak sengaja setengah 6 atau jam 6. Nah mak bisa masak dengan cepat karena sudah ada stok bumbu. Jadi memang ribet di awal tapi praktis di kemudian hari. Oke, udah selesai. Nah ini mah cuci. By the way itu airnya kecil banget karena dari kemarin itu nggak ngisi air karena nggak bisa ngidupin air itu ya. Untuk listriknya atau apa ya namanya, saklar ya, itu tuh udah hidup tapi nggak tahu kenapa air sumur bornya tuh nggak naik atau nggak ngalir gitu. Jadi nggak tahu deh ini kenapa, rusaknya kenapa. Makanya hari ini Ma minta tolong sama Pak Su untuk panggil Om untuk gali sumur bor. Kebetulan waktu itu bikin sumur bor itu sama kakaknya kawan, jadi pada saat rusak kayak gini enak bisa langsung hubungin dan langsung dateng. Oke, sekarang ma blender yang pertama bumbu dasar putih dulu karena nanti nggak mau ma cuci blendernya, langsung ke bumbu dasar merah. Nah jadi ini semuanya mak masukin, alhamdulillah muat untuk blendernya. Dan di sini mak tambahin kemiri, tadi belum ya. Jadi ini mak ambil kemirinya 5 butir, ini dicuci juga, udah deh tinggal di blender. Ma blendernya dicampur sama minyak goreng karena ma posisi nyetoknya itu mentah bukan mateng. Jadi pada saat disimpan di freezer itu walaupun masih sedikit beku, untuk bumbu dasarnya tuh enak bisa dicongkel pakai garpu, pakai pisau atau pakai sendok gitu. Jadi kalau misalkan ngeblendernya pakai air biasa itu bakalan susah banget untuk dicongkel karena mah orangnya nggak sabaran, terus juga sering kelupaan ngeluarin bumbu dasar kalau mau masak. Jadinya kalau misalkan pakai minyak goreng itu lembut gitu loh mau nyongkelnya, sama kayak es krim gitu. Untuk bumbu dasar merah juga sama, mah ngeblendernya pakai minyak goreng. Jadi pada saat nanti misalkan kita nyambal ayam, nyambal telur, itu kita nggak usah lagi nambahin minyak gorengnya karena ini sudah ada. Atau kalau misalkan sesuai selera aja ya, kalau kita mau nyambal tapi kurang minyak bisa ditambahin sedikit. Ini dia udah jadi bumbu dasar merah dan bumbu dasar putih. Ini muat satu wadah kayak gini, alhamdulillah ya. Jadi langsung tutup aja dan simpennya di freezer.
Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, Oke, nah ini alhamdulillah Om yang mau benerin sumur bornya udah dateng dan dia tuh ngecek listriknya dan gak masalah di box sininya ya. Box apa sih namanya itu ya, pokoknya itulah listrik gitu. Itu bawaan mesin bornya, mesin sumurnya yang box putih itu nggak masalah. Jadi mau nggak mau ini digali untuk sumurnya. Nah ini posisi sumur bornya mah ada di depan rumah gini di teras dan di tengah-tengah kayak gini. Kenapa nggak di pinggir aja? Kalau di pinggir sebelah kiri rumahnya Ma itu ada septic tank, tapi kalau di sebelah kanan rumahnya Ma itu ada septic tank juga. Jadi di sebelah kiri septic tank rumahnya Ma, kalau di sebelah kanan tuh septic tanknya tetangga gitu loh. Jadi jangan deket-deket septic tank, ya udah akhirnya di tengah-tengah dan dapatlah mata airnya di sini. Nah ini ya tuh, jadi ini tuh pakai pipa apa sih 3/4 ya kalau nggak salah ya. Tuh ada pipanya, ada kabelnya dan ada tali. Nah tali itu untuk apa, ngangkat si pipa pralon yang ada di dalam sumur gitu. Oke, nah ini ya tuh cucian piring numpuk banget karena memang dari kemarin gak cuci piring tuh ya. Pokoknya ini nunggu airnya ada dulu baru bisa nyuci piring. Jadi berantakan banget ini. Pokoknya kalau nggak ada air tuh pusing banget. Semua kerjaan tertunda, nyuci piring tertunda, belum lagi mandi harus ngirit gitu ya. Terus nggak nyuci baju. Pokoknya yang berhubungan dengan air itu ketunda. Jadi hemat-hemat banget ini, mumpung belum bener sumurnya, jadi tinggal sedikit air di tower itu. Jadi untuk pipis, untuk pup gitu ya, kalau mendadak gitu kan kebelet, aduh nanti kalau misalkan nggak ada kan bingung. Jadi ini juga saya belum mandi dari pagi. Ini udah siang belum mandi, tapi anak-anak udah mandi. Oh iya, ini juga mumpung sumur bornya ini dibongkar, jadi Ma minta tolong sama omnya untuk mindahin saluran keran air yang di luar ini ke depan kayak gini ya. Nah dulu itu saluran keran air kalau misalkan Ma mau nyiram halaman dulu ya, dulu kan belum ada kanopi, belum ada apa namanya itu, akuarium ikan. Terus waktu itu juga masih banyak kembang-kembang. Nah Ma itu kan bikin pipa kerannya itu di deket akuarium. Kalau kalian ngeliat video ini ada akuarium tuh sebelah kiri. Nah di pojokan sono tuh ada keran air untuk nyiram-nyiram. Nah karena sekarang udah ada kanopi, nggak ada lagi kembang-kembang yang mau disiram dan ada akuariumnya juga, daripada nyempil di pojokan sana, makanya ini minta tolong untuk pindahin saluran untuk keran airnya. Jadi kalau misalkan mau nyiram-nyiram enak ya, dia nggak nyempil di pojokan sana. Nah itu ya, jadi talinya itu gunanya untuk ngambil pipa-pipa yang ada di dalam. Itu berapa pipa ya, Ma juga lupa, 6 atau 7 pipa ya. Pokoknya Ma itu lupa dalamnya sumur ini berapa, kalau nggak salah sih 30 meter lebih gitu ya, nggak nyampe 40. Sebetulnya bawaan dari perumahan ada air sumur bor ya, cuman waktu itu sumur bornya itu satu sumur untuk 2 rumah. Nah kebetulan emak itu dapet sumur yang sebelahan sama tetangga, tapi posisi sumurnya itu ada di rumah tetangga gitu ya, ada di dapurnya tetangga. Jadi kalau mau ngidupin air itu rada susah gitu ya. Jadi mau nggak mau kami bikin sumur bor sendiri aja daripada pusing-pusing. Nggak apa-apa, lebih baik ngalah gitu ya, daripada kita mau ngidupin air harus menghubungi yang punya rumah dulu kan repot gitu ya. Jadi nggak apa-apa deh ngalah, ini ngeluarin duit berapa ya bikin sumur bor ini ya, 13 juta atau lebih, Ma juga lupa ya, mohon maaf ya, pokoknya sekitaran itu. Nah ini ya tuh, jadi omnya narik-narik kayak gitu tuh sama talinya yang tadi tuh ya.
Tadi itu beli bahan karena ini mindahin keran air kan, jadi beli pipa yang ukuran 3/4 satu batang, belum lagi letter T, letter L dan lain-lain, dan lem segala macem, lem pipanya itu kata Pak Su sekitar 100 berapa ya, 120-an ya kalau nggak salah ingat, pokoknya sekitaran gitu. Nah itu ya lagi dibuka-buka kayak gitu pipanya. Oh ya, untuk kalian yang misalkan mau tanya, Mak, kalau misalkan perbaikan kayak gini untuk upah bongkarnya gitu ya atau jasanya itu berapa? Mohon maaf ya, Mak nggak tahu karena Pak Su kemarin itu yang bayar, Mak juga nggak nanya. Mungkin sekitar di atas 300 ya, di atas 300, tapi tergantung sama daerahnya masing-masing ya. Siapa tahu ada yang lebih murah atau yang lebih mahal gitu ya. Mungkin kalau di tempat kalian 300.000 atau 500.000 itu kemahalan ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya Mak juga nggak tahu ini Pak Su berapa bayarnya ya. Nah ini dia teman-teman mesinnya. Jadi Mak itu pakai mesin yang kayak gini, ini satelit ya kalau nggak salah ya. Pokoknya mesin yang ada di dalam sumur gitu. Ini nggak tahu harganya berapa. Kalau ceki-ceki di Shopee kalau nggak salah sejutaan ya, tapi nggak tahu, siapa tahu ada yang lebih murah. Dan Mbak juga nggak tahu ini mereknya apa. Terus juga ini tuh kayak AC gitu ya, ada PK-PK-nya ya. Ini tuh kalau nggak salah nih Mbak dengar-dengar obrolan Pak Su itu setengah PK kalau yang mesin kayak gini. Mesin punya Mbak ini setengah PK. Jadi waktu itu Mak itu terima beres sama omnya. Pokoknya dari mesin, gali segala macam, listrik, pokoknya kita tuan rumah taunya airnya itu nyala aja kalau dihidupin gitu. Jadi untuk harga ya segitu kalau nggak salah, inget ya, mohon maaf ya, antara 10-13 gitulah pokoknya. Oke, dan ternyata yang rusak itu adalah kabelnya. Alhamdulillah bukan mesin. Kalau mesin, waduh gawat, harus berjut-jut mungkin ganti baru. Tapi ini alhamdulillah hanya kabelnya aja ya. Dan itu omnya lagi mau pasang keran air yang di sebelah situ. Tuh ya. Dan untuk keran air yang lama yang ada di pojokan sana, nanti Mak tunjukin ya. Nah ini dia tuh yang lama di sini, karena waktu itu sebelah sini kan banyak kembang-kembang, makanya bikin apa, keran airnya di sebelah situ. Tapi sekarang dipindahin biar nggak nyempil di sana ya, biar enak menyiram-nyiramnya juga. Jadi karena kabelnya yang rusak dan nggak tahu di posisi mana kabelnya itu rusak, makanya ini mau nggak mau diganti semua aja daripada sambung menyambung kabel ya. Ini full diganti semua dan beli satu gulung kabel kayak gini. Ini berapa meter ya, mohon maaf kalau salah. Ini 50 meteran gitu kalau omnya bilang. Nah itu udah dipotong sama Pak Su dan udah ditutup, aman deh. Oke, balik lagi ke kabel. Tadi itu beli satu gulung kayak gitu, kalau nggak salah nggak nyampe 500.000, jadi 400.000 berapa gitu ya. Pokoknya nggak nyampe 500. Oke, alhamdulillah akhirnya ngalir juga airnya tuh ya. Jadi ini lagi proses nguras dulu karena habis dibongkar tadi. Dan ini dia tuh listriknya. Jadi yang lama itu udah dilepas, udah dicopot dan dipasang kabel yang baru tadi. Lanjut ini ngebobok area sini untuk kabelnya. Jadi Mak itu apa namanya, nggak ngomong-ngomong, terserah lah kabelnya mau di mana. Nanti kalau misalkan Mak kurang serak nanti kan bisa dipindahin sendiri ya gitu. Pokoknya ini terserah omnya aja nih mau nyantolin kemana nih kabelnya. Untuk kabel yang lama tuh yang Mak tunjuk ada di situ, di dalam situ, di semen, antara semen sama keramik. Jadi nggak usah dibobol karena udah diputus di dalamnya. Insya Allah nggak kenapa-napa, nggak nyetrum ya. Daripada nanti dijebol-jebol lagi, aduh malah makin repot. Itu Pak Su lagi beli minuman galon, air galon karena udah kehabisan tuh. Belinya deket kok sama tetangga. Oke, nah ini juga nih untuk toren airnya Mak kuras tuh ya.
Jadi alhamdulillah ini tuh masih layak konsumsi untuk airnya. Tapi ini karena baru dibongkar jadinya dia butek lagi, coklat lagi, dan butuh waktu nggak tahu berapa lama untuk beningnya lagi. Kalau waktu itu pas awal bikin itu kurang lebih 6 bulan kalau nggak salah hitungnya. 6 bulan baru bisa konsumsi, baru bening. Tapi nggak tahu kalau ini ya, mudah-mudahan nggak lama banget ya. Nah ini udah disemen. By the way mohon maaf itu nggak ada yang buat apa sih ngalusin semen itu ya. Tuh pokoknya itu pakai cangkol kecil. Mohon maaf ini ya. Pokoknya kita asal-asal aja, yang penting udah kesemen aja. Alhamdulillah ya ini tuh udah sore dan udah dapet air tuh ya. Yang penting itu adalah air di rumah ini. Bingung kalau nggak ada air, ya nggak sih? Nah lanjut ya, di sini mak nyuci piring langsung ini dan cepet-cepet karena ini udah sore banget dan mau ke rumah ibu mertua juga. By the way ibu mertua itu nginep tadi malam di sini dan mau pulang, jadinya mak mau ikut. Dan ini langsung beres-beres cuci piring. Yang penting nyuci piring dulu karena ini sudah numpuk, udah 2 hari nggak dicuci. Oke, nah jadi tujuannya kita punya dana darurat, punya uang tabungan tuh kayak gini ya. Kalau misalkan sewaktu-waktu ada masalah apa-apa gitu yang butuh duit, jadi kita punya simpenan gitu ya. Nah itulah tujuannya kita punya tabungan atau dana darurat. Tapi terus terang aja, Ma ini nggak punya tabungan, nggak punya khusus untuk ini itu tuh nggak ada. Jadi alhamdulillah pas ada kejadian kayak gini, pas pegang duit gitu ya. Jadi peringatan untuk kita semua itu sebisa mungkin kita nyisihin uang ya. Untuk kayak gini, kalau misalkan ada masalah apa-apa kita itu ada pegangan, oke? Pokoknya nggak tahu kenapa sih, Ma juga alhamdulillah aja gitu kalau misalkan ada apa-apa. Alhamdulillah gitu lagi pegang duit. Kayak misalkan AC rusak harus diservis gitu kan, padahal mah nggak punya simpenan gitu ya, mah nggak punya tabungan, tapi alhamdulillah gitu ya pada saat rusak dilalahnya itu lagi pegang duit gitu. Alhamdulillah ya Allah, Allah tuh adil banget. Tapi untuk kalian semua itu memang seharusnya punya simpenan ya, punya simpenan uang gitu buat jaga-jaga. Oke, nah alhamdulillah ya udah selesai nyuci piring. Dan untuk di depan tuh alhamdulillah udah selesai, tapi masih berdebu, debu banget ini. Jadi besok aja kita siram ya karena ini masih basah. Oke deh, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.